Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Naam, alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita sekaligus sebagai penutup ya, dari al-aslul awal, yakni ma'rifatullah. Sulus salasa artinya kan 3 usul. Jadi insyaallah kita selesaikan 1 usul, yakni usul yang pertama, ma'rifatullah. Nah, di antara ibadah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah yang terakhir, yang wajib bagi seorang muslim untuk menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah, perintah untuk bertauhid, dilarang dari kesyirikan, adalah an-nadhr. An-nadhr. Wa qala rahimahullah wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam surat Al-Insan, sering dibaca ketika hari Jumat subuh. Jadi nazar, bahasa Indonesia juga sudah nazar ya, adalah ibadah. Kenapa dibilang ibadah atau dianggap ibadah? Apa rumusnya ibadah? Kalau dia dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya dicintai oleh Allah? Apa? Ya, karena di sini Allah memuji. Allah memuji. Tidak mungkin Allah memuji sesuatu yang dia benci. Tidak mungkin Allah memuji sesuatu yang dia tidak syariatkan. Ketika dipuji berarti dia cintai. Jadi kalau kita punya bapak, punya ibu, kalau kita cintai ibu, ya sering-sering puji. Ya kan? Jarang kita memuji kita punya ibu. Walaupun ibu setengah mati kerja dari pagi sampai siang, sampai malam, mengurus kita, menyiapkan makanan. Jarang kita memuji. Yang sering kita mencela, marah. Kenapa tidak ada makan siang, Bu? Terlambat. Kenapa pakaianku belum macam-macam. Padahal kalau kita cintai kita punya ibu, ini contoh saja ya. Salah satu tanda kita mencintainya adalah memujinya. Masya Allah ibuku rajinnya. Masya Allah ibuku tidak kenal lelah.
Ya, tidak mesti yang dipuji itu parasnya yang cantik, ya. Banyak hal bisa dipuji. Kerjanya, ketelitiannya misalnya, atau masakannya, atau apa saja yang baik-baik. Ya. Ya, di sini kan Allah mengajari kita. Kenapa ini dianggap ibadah? Karena Allah puji. Siapa yang Allah puji? Yang yufun, yang melaksanakan dengan sebaik-baiknya nazarnya. Berarti ketika Allah puji, maka nazar itu adalah ibadah. Ibadah. Kalau dia ibadah, berarti harus ditujukan hanya kepada Allah. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Sebagaimana yang sudah berlalu samanya. Dan nazar ini juga adalah ibadah yang dari dahulu orang banyak melakukannya. Sebagaimana yang terdahulu sembelihan. Ya, sering orang bernazar. Nah, jadi sudah jelas ini kenapa dianggap ibadah? Ya, karena Allah puji. Dan seseorang yang bernazar itu tidaklah dia bernazar kalau dia bertauhid, kecuali karena sebaliknya dia mencintai Allah, mencintai ketaatan, mencintai kebaikan. Ya, menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Dan umumnya orang yang bernazar itu dia punya keyakinan, kepercayaan yang tinggi, yang kuat bahwa Allah akan memberinya kebaikan. Makanya dia bernazar kebaikan, ya, ketaatan, ya, jelas. Berarti timbal balik, ya. Allah puji, Allah cintai. Demikian juga yang bernazar, dia tidak akan bernazar kalau orang yang bertauhid kecuali dia mencintai Allah, menginginkan kebaikan, meyakini, mempercayai dengan seyakin-yakinnya, dengan percaya yang penuh bahwa Allah akan memberi apa yang dia inginkan dari kebaikan tersebut. Sebagaimana juga orang musyrik, dia bernazar kepada selain Allah karena dia meyakini bahwa selain Allah itu memberinya kebaikan. Nah, jadi sini al-wafa, ya, al-wafa. Karena itu salah satu ciri para nabi, pernah kita singgung dahulu, adalah sifat wafa. Wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim itu selalu menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia tunaikan dengan sesempurna mungkin. Ketika disuruh menyembelih, walaupun anaknya yang diperintahkan untuk disembelih, dia laksanakan dengan sesempurna mungkin. Itu sifat, salah satu sifat Ibrahim alaihissalatu wassalam, bapak tauhid. Ya. Maka seorang muslim terlepas dari nazar, juga harusnya memiliki sifat tersebut, menunaikan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita ada ditugaskan sesuatu selama itu kebaikan, maka tunaikan sesempurna mungkin. Kita ditugaskan belajar, ya belajar semaksimal mungkin. Jangan belum selesai pindah lagi. Itu namanya tidak menunaikan dengan sempurna. Belum tamat kitabnya,
pindah lagi kitab yang lain. Ya kecuali kalau tidak berbenturan ya. Belum selesai pelajarnya satu pondok, pindah lagi. Akhirnya yang banyak ditahu pondoknya, bukan yang banyak ditahu pelajarannya. Ya banyak pengalamannya tapi ilmunya tidak ada. Ya, kalau ulama dahulu kan banyak ilmunya. Tapi juga banyak pengalamannya. Karena selesai satu guru, selesai satu pelajaran, baru pindah lagi kepada ya guru yang lain sampai selesai. Baik. Nadar sebagaimana dahulu sembelihan berarti ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama sesuai dengan tauhid. Yang pertama akadnya, akad nazarnya. Ketika dia mengucapkan, melafadzkan akad tersebut, maka akadnya harus lillah. Paham? Saya bernazar untuk Allah. Itu akadnya. Untuk misalnya melakukan puasa, misalnya ya 3 hari berturut-turut. Nah, ini lafadznya, akadnya lillah. Yang kedua, nanti ketika dia kerjakan nazar tersebut, ketika dia kerjakan, tadi kamu mau puasa, misalnya dia kerjakan besok atau lusa, Ahad, Senin, Selasa, atau Senin, Selasa, Rabu, maka ketika dia kerjakan, juga dia kerjakan lillah. Baru namanya sempurna tauhidnya. Jangan akadnya saja, lafadznya saja lillah. Ketika dia kerjakan, lain lagi. Ya lain lagi. Sebagaimana dulu sembelihan, lafadznya Bismillah, bukan Bismis Sayyid Fulan atau Wali Fulan. Ya, dan juga akadnya, sembelihan ini niatnya lillah. Ya sama di sini. Ya. Jadi wajib lillah. Supaya betul-betul seorang hamba itu menjadi hamba bagi Allah. Nah, sekarang apa itu nazar? Apa itu nazar? Nazar adalah seseorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak wajib. Sesuatu yang tidak wajib dengan sigat tertentu. Ya. Itu namanya nazar. Jadi ingat, berarti nazar itu asalnya sesuatu itu tidak wajib. Berarti kalau sesuatu itu wajib, tidak berlaku nazar. Misalnya, kalau saya sudah menikah, saya bernazar untuk memberi nafkah kepada istriku. Tidak boleh, karena asalnya sudah wajib. Saya bernazar untuk puasa Ramadan. Atau saya bernazar, setelah saya belajar saya bernazar, saya akan sholat 5 waktu. Ya, itu bukan nazar. Dan tidak perlu untuk nazar di situ. Kenapa? Karena dia sesuatu yang sudah wajib. Berarti nazar itu berlaku
pada sesuatu yang mubah atau yang mustahab. Nanti kita sebutkan dalam perinciannya. Sesuatu yang mubah, tapi umumnya kalau ibadah itu umumnya ibadah itu asalnya bukan ibadah kalau tidak diperintah. Ya. Dan umumnya yang diperintah itu kan cuma dua, wajib atau sunnah. Berarti kebanyakannya nazar itu dalam perkara yang sunnah. Karena kalau wajib tidak perlu lagi nazar. Hanya perkara yang sunnah kemudian dia ilzam, dia wajibkan untuk dirinya, untuk dia kerjakan. Jadi misalnya saya bernazar kepada Allah untuk puasa 3 hari. Ya, puasa itu ibadah. Tapi puasa 3 hari kan tidak wajib. Tapi karena dia bernazar, berubah hukumnya menjadi wajib. Siapa yang mewajibkan? Dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri. Maka itulah namanya nazar. Mewajibkan dirinya sendiri. Nah, sekarang beberapa hukum yang terkait dengan nazar. Yang pertama, bernazar secara mutlak. Bernazar secara mutlak. Kalau bahasa kita di sini asal bernazar saja. Pokoknya saya bernazar kepada Allah. Apa nazarmu? Tidak, pokoknya saya bernazar kebaikan. Tidak disebut. Itu namanya mutlak bernazar. Tidak disebut apa nazarnya. Nah. Bagaimana hukumnya? Apa tadi definisi nazar? Mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Sekarang dia mewajibkan kepada dirinya bernazar, tapi dia tidak sebut apa yang wajib itu untuk dirinya. Ya kan? Tapi dia sudah bernazar. Jadi bagaimana hukumnya? Nazar itu kan wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, berarti berdosa. Karena Allah puji karena dia tunaikan, berarti kalau dia tidak kerjakan, berarti dia melanggar, berdosa. Nah sekarang dia bernazar secara mutlak, mewajibkan sesuatu, kemudian dia tidak sebut. Berdosa atau tidak? Ya. Jadi dia membuat kewajiban yang tidak dia tahu apa itu kewajiban. Maka berarti bisa dia tunaikan atau tidak? Tidak bisa dia tunaikan. Karena dia tidak sebut apa itu kewajibannya. Maka kewajiban dia di sini adalah membayar kafarat. Membayar kafarat. Dan nazar itu hukumnya sama dengan sumpah. Karena dia seperti bersumpah. Seakan-akan kalau dia bernazar, dia mengatakan saya bersumpah akan melakukan ini. Walaupun tidak sama dari semua sisi. Ya. Tapi dari sisi hukum, maka hukumnya sama dengan kafaratul yamin. Ya, sumpah. Apa kafaratnya sumpah? Ya disebutkan dalam Al-Quran. Sumpah itu kafaratnya. Kafaratuhu it'amu asyarata masakin. Pilihan ya. Memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum.
Makanan yang pertengahan yang sering kalian makan. Bukan yang paling mahal, bukan juga yang paling murah, tapi yang pertengahan. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Dan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafaratnya nazar itu sama dengan kafaratnya sumpah. Jadi kalau ada orang yang sekedar bernazar tidak disebut, maka wajib membayar kafarat karena dia melanggar. Karena tidak bisa dia tunaikan. Kenapa tidak bisa dia tunaikan? Karena dia tidak sebut. Nah, berarti pelanggaran. Mewajibkan sesuatu yang tidak ditahu kemana kewajiban itu mau ditunaikan. Nah, sekarang sebaliknya. Yang kedua. Bernazar untuk melakukan maksiat. Bernazar untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Misalnya dia mengatakan, demi Allah, saya bernazar nanti malam tahun baru saya ikut pesta miras. Ya. Atau pesta narkoba. Ya, apa saja yang maksiat. Apa yang harus dilakukan? Tadi nazar apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, sekarang dia mewajibkan sesuatu yang asalnya haram. Haram itu sesuatu yang asalnya tidak boleh dikerjakan. Sekarang dia wajibkan mengerjakan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Berarti hukumnya mirip dengan yang pertama tadi. Ya, dan juga jelas dalilnya ya. La nadhra fi maksiyah. Tidak ada nazar pada maksiat. Artinya kalau dia kerjakan nazar itu berarti dia mengerjakan pekerjaan yang mungkar. Maka berarti dia berdosa. Ya, berdosa. Bukan berdosa karena bernazar, tapi berdosa karena mengerjakan dosa. Ya. Maka jalan keluarnya adalah tidak mengerjakannya. Tidak mengerjakannya. Nah, sekarang apakah dia wajib membayar kafarat juga atau tidak? Ya, para ulama berselisih tentang hal ini. Ya. Tapi kita tidak usah bahas panjang lebar perselisihannya. Tapi yang paling utama, ya, keluar dari perselisihan, tetap dia membayar kafarat. Disertai bertobat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dia mengulangi lagi. Nah, yang ketiga, bernazar pada perkara yang mubah. Bukan perkara yang hukumnya sunnah jadi wajib. Tapi ini perkara yang mubah. Artinya kalau pekerjaan itu mubah, dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan tidak apa-apa.
Apa contohnya? Ya banyak sekali. Minum, makan, berpakaian. Jadi misalnya dia mengatakan, saya bernazar bahwa saya akan pergi ke pasar besok. Pergi ke pasar bukan ibadah, mubah. Jadi dia mewajibkan pada dirinya amalan yang asalnya mubah. Atau sebaliknya, saya bernazar tidak ke pasar besok. Ya kan sama kan? Bernazar ke pasar atau tidak ke pasar, ya sama. Karena ini adalah pekerjaan yang mubah. Bagaimana hukumnya? Karena ini pekerjaan yang mubah, maka disuruh memilih. Boleh dia tunaikan atau dia tidak tunaikan tetapi membayar kafarat. Boleh dia tunaikan. Ya, artinya kalau dia bernazar pergi ke pasar besok, ya dia tunaikan betul-betul besok dia pergi ke pasar. Ya, selesai. Karena dia sudah nazarkan demikian. Atau dia tidak tunaikan. Tapi kalau dia tidak tunaikan, berarti dia melanggar. Apa yang dilanggar? Nazarnya. Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Berarti di sini melanggar. Maka karena dia melanggar, membayar kafarat. Jadi tinggal pilih mana yang lebih maslahat. Apakah ditunaikan atau tidak ditunaikan tapi membayar kafarat. Sudah berapa? 3. Sekarang yang keempat. Kalau dia bernazar dalam perkara yang makruh. Perkara yang makruh. Apa contohnya makruh? Misalnya saya bernazar setelah tahun baru saya akan talak istriku. Ya, menurut kebanyakan ulama talak itu asalnya makruh. Ya, walaupun ada yang tidak sependapat. Ya, anggaplah begitu. Atau kalau kita mengambil pendapat walaupun sedikit, misalnya rokok makruh. Menurut sebagian versi, walaupun itu tidak kuat. Ya. Saya tahun baru nanti saya akan merokok. Nah, kenapa? Nah, kan hukumnya makruh saja. Nah. Ya, bagaimana ini nazarnya? Nazar kan wajib untuk ditunaikan. Tetapi amalan yang dia nazarkan itu adalah amalan yang makruh. Nah, bagaimana caranya? Apakah ditunaikan atau tidak? Ya sama tadi. Diberi pilihan. Dikerjakan. Tidak apa-apa karena hanya makruh. Atau tidak dilakukan. Tapi diganti dengan membayar kafarat. Diganti dengan membayar kafarat. Apa bedanya dengan mubah? Yang ketiga tadi. Apa bedanya?
Ya, apa bedanya mubah dengan makruh? Ya, kalau makruh lebih baik ditinggalkan kan? Ya. Maka di sini juga berlaku. Kalau makruh itu sesuatu yang lebih pantas untuk ditinggalkan, maka berarti lebih baik, walaupun boleh dua-duanya, lebih baik yang mana? Dikerja atau tidak? Hah? Lebih baik tidak dikerjakan. Lebih baik membayar kafarat. Itu lebih afdal. Kalau yang ketiga tadi sama, dikerja atau tidak sama. Nah, karena perkaranya mubah. Ya, perkaranya mubah. Nah, sekarang yang kelima. Dan inilah hakikatnya nazar yang diinginkan. Ya, walaupun disebutkan tadi terjadi ya. Ulama memperinci karena terjadi. Sekarang yang kelima, inilah intinya nazar. Kalau seseorang itu bernazar, ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar seperti ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama dia bernazar namanya nazar muallak. Muallak. Nazar bersyarat. Nazar bersyarat. Misalnya, ini kan yang banyak. Kalau saya lulus ujian, saya akan bersedekah, panggil teman-temanku untuk makan kambing. Ya, berarti dia bernazar. Nazarnya bersyarat, tergantung. Bisa lulus kan bisa tidak. Kalau dia tidak lulus, berarti tidak perlu dia menunaikan, tidak perlu dia tunaikan nazarnya. Karena tidak memenuhi syaratnya. Gantungannya putus. Nah. Tapi kalau dia lulus, dia harus tunaikan. Itu namanya syarat nazar muallak. Nazar yang tergantung. Dan ini yang paling banyak. Dan tidak ada pilihan. Harus ada pilihan. Kalau sesuai persyaratan dikerja, kalau tidak, ya tidak. Jangan sampai nanti ujian dia berpikir, weh, tidak ada uang beli kambing. Kalau begitu sengaja saya tidak luluskan saja saya diri sendiri jangan lulus, jangan kerja soal atau jawab salah. Tidak boleh ya, dia harus berusaha lulus semampunya. Kalau sudah semampunya kemudian tidak lulus, ya tidak apa-apa. Yang kedua ada namanya nazar munajjaz. Nazar munajjaz. Artinya nazar yang pasti, tidak bersyarat. Tidak tergantung kepada sesuatu. Misalnya saya bernazar untuk puasa 3 hari. Tidak ada syarat apa-apa. Bernazar saja. Saya bernazar saya akan bersedekah misalnya 2 juta rupiah. Kenapa dia bernazar begitu? Untuk menguatkan
jiwanya melakukan kebaikan. Karena itu dipuji bagi orang yang menunaikan nazarnya. Karena tujuannya kebaikan, ketaatan. Ya. Maka kalau nazar seperti ini, nazar yang pasti tidak tergantung kepada sesuatu, maka tidak ada pilihan. Kecuali dia harus kerjakan. Ya. Tidak ada pilihan. Kalau sebelumnya kan sebagian besar ada pilihan. Kecuali yang pertama tadi. Pilihannya bayar kafarat. Kalau yang lainnya kan ada pilihan. Ya, jadi kapan dia bernazar ketaatan, maka wajib bagi dia untuk dia tunaikan. Karena dia sudah wajibkan untuk dia kerjakan. Nah, maka di sini ada catatan yang penting terkait dengan nazar. Kenapa? Karena banyak orang dibelenggu dengan nazarnya. Dibelenggu dengan nazarnya. Misalnya, ketika dia sakit keras, dia bernazar. Ya Allah, saya bernazar. Kalau saya sembuh, saya akan puasa sehari, berbuka sehari. Kalau dia tidak sembuh-sembuh kan mati. Sakit terus ya, cepat mati. Tapi kalau dia sembuh, tadi kan nazarnya bersyarat. Kalau dia sembuh berarti dia wajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Dia harus kerjakan puasa sehari, berbuka sehari. Sampai kapan? Ya sampai mati. Karena nazarnya sudah begitu. Nah, banyak orang kan tidak pikir panjang. Yang penting ini baik. Saya mau bernazar. Atau bernazar yang susah-susah. Bisa saya dikerjakan tapi sangat berat. Pokoknya kalau saya lulus, saya kasih makan satu kampung. Wah, bisa saja tapi kan biayanya luar biasa. Kumpul uang sehari, sebulan, gajinya ditabung, dan cukup-cukup. Ya, jadi jangan membuat masalah dengan nazarnya. Ya, karena ya nazar itu kewajiban. Jangan sudah terjadi baru bertanya, apa jalan keluarnya? Ya tidak ada, kerjakan saja. Tidak bisa dibayar kafarat. Kan nazar ketaatan ya, tidak ada pilihan. Kalau atau nazar ketaatan itu apakah tadi yang bersyarat kalau terjadi sesuai syaratnya, atau yang pasti ya harus dikerjakan. Tidak ada pilihan. Jadi dipikir baik-baik. Ya makanya Nabi SAW itu juga sudah mewanti-wanti. Karena itu kebanyakan ulama mengatakan nazar itu asalnya makruh. Hukum asalnya bernazar makruh. Tapi kalau sudah terjadi ya wajib. Ya wajib untuk ditunaikan. Karena orang yang bernazar, innahu kata Nabi SAW, la ya'ti bi khairin. Sungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Sebagian orang, ya hikmahnya Allah, nanti mau berbuat kebaikan kalau bernazar.
Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ada orang nanti mau bersedekah kalau bernadar. Padahal kebaikan itu kan tidak perlu nadar. Ya, mau puasa, mau sholat, mau bersedekah, tidak perlu nadar. Tapi ada sebagian orang, ya Allah keluarkan darinya, dihilangkan sebagian kebakhilannya kepada kebaikan, itu dengan nadar. Nah, itulah hikmahnya nadar. Ya memang ada sebagian tipe manusia begitu. Tidak perlu bernazar kalau lulus. Kalau mau kasih makan kan ya, mau puasa ya, kapan saja. Tapi ada jiwanya itu penuh dengan kebakhilan untuk mengerjakan kebaikan. Nanti mau mengerjakan kebaikan seakan-akan dipaksa atau terpaksa. Kenapa kamu puasa padahal saya tidak pernah lihat kau puasa kecuali bulan Ramadan. Saya bernadar. Ya. Wih, lamanya berteman, barusan kamu mau traktir saya. Misalnya ya. Saya sudah bernadar. Kalau lulus, ya saya traktir kamu. Ya makanya saya ajak ini. Biasanya kan saya selalu minta diajak. Ya. Nah, kan itu ya jamaah sekalian. Ahsannya, afdalnya, lebih utamanya seseorang itu menjauhi nadar. Cukuplah dia selalu berniat baik. Ya, itu sudah cukup. Ya. Tapi ya kalau tiba-tiba muncul ya mau dia apa? Karena kalau dia bernadar urusannya berbeda. Kebaikan yang dia niatkan itu kalau dia sudah nadarkan, akadkan, lafadzkan, berubah menjadi kewajiban. Kalau berniatkan tidak. Dikerjakan alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Yang menjadi problem karena jiwa kita ini manusia, ya, jiwa manusia kadang-kadang lemah. Ya kan itu Nabi mengajarkan doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali. Ya Allah, saya berlindung dari ajaz, ketidakmampuan. Bukan tidak mampu, tapi jiwanya yang tidak mampu. Sehingga nanti jiwanya mampu kalau dia bernadar. Padahal sebenarnya mampu. Atau dia sudah kerjakan tapi malas. Maka dia paksa dirinya, saya bernadar. Kenapa kau bernadar? Saya tidak bisa puasa kalau tidak bernadar. Puasa sunnah tidak bisa bernadar kalau tidak bernadar. Maka dia bernadar. Karena malas saja. Padahal sebenarnya ya mampu saja. Dia bisa kerjakan. Maka ya sifat manusia begitu. Kadang muncul rasa malas. Atau sudah bernadar. Sifat itu muncul lagi. Paham maksudnya? Sudah bernadar saya mau puasa. Tapi saya bisa enggak ya puasa? Biasanya tengah hari perutku sudah bunyi-bunyi. Sudah begini-begini. Merasa tidak mampu. Atau malas. Akhirnya dia tidak kerjakan. Kalau dia tidak kerjakan, terjatuhlah dia pada dosa dan maksiat. Kenapa? Melanggar kewajiban yang dia sendiri wajibkan pada dirinya. Nah, jadi kesimpulannya jamaah sekalian, nazar itu adalah kalau sudah dinadarkan itu adalah ibadah. Ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk diikhlaskan hanya kepada Allah. Tidak boleh seseorang bernadar atau dia tunaikan nadar
untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya dia bernadar potong ayam di Kokbang ya, untuk penghuni kuburan di sana atau di sungai tertentu atau pohon tertentu. Itu kan semuanya nadar maksiat, bahkan itu nadar kesyirikan. Jadi kalau kita tahu ada keluarga kita demikian, dicegah. Kalau dia bilang apa solusinya, ya bayar kafarat. Sudah tadi kan? Bayar kafarat. Karena itu dosa maksiat bahkan kesyirikan. Tidak usah dikerjakan. Ya bayar kafarat saja. Kalau kamu tidak mampu memberi makan, nanti saya bantu. Kasih uang atau kasih beras atau apa, kau bayarkan ini kafarat dari nadarmu yang kamu tidak kerjakan. Ya. Nah, saya kira cukup ya. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk pada al-aslu tsani, yakni ma'rifatul Islam, dinul Islam bil adillah insyaallah taala. Nah, Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi